Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sani, NPM 2403-1118105, kelas Agroteknologi A semester 4. Saya akan menjelaskan jurnal mengenai teknik kultur jaringan tunas pepaya, karika pepaya dengan menggunakan beberapa konsentrasi IBA. Abstrak. Pepaya merupakan salah satu komoditas buah-buahan yang memiliki rasa manis, bergizi tinggi, dan mengandung serat tinggi sehingga baik untuk kesehatan dan pencernaan. Pepaya termasuk jenis tanaman poligamus yang terdiri atas tanaman jantan, hermaprodit, dan tanaman betina. Latar belakang. Umumnya, pepaya diperbanyak melalui biji, namun perbanyakan pepaya melalui biji menghasilkan tanaman yang belum diketahui jenis kelaminnya. Jika biji berasal dari varietas yang belum stabil secara genetis, maka akan terjadi segregasi yang cukup besar pada keturunannya karena pepaya termasuk tanaman yang menyerbuk bebas. Perbanyakan dengan menggunakan teknik kultur jaringan dapat menghasilkan tanaman yang seragam. Faktor-faktor yang mempengaruhi inisiasi akar dan pertumbuhan kultur jaringan pepaya adalah garam mineral, auksin, gula, suhu, dan cahaya. Pertumbuhan dan morfogenesis tanaman secara kultur jaringan dikendalikan oleh keseimbangan dan interaksi zat pengatur tumbuh atau ZPT dalam eksplan. Auksin merupakan salah satu ZPT atau zat pengatur tumbuh yang sering digunakan dalam kultur jaringan tanaman dengan dimasukkan ke dalam media tumbuh. Peran fisiologis auksin adalah mendorong pemanjangan sel, pembelahan sel, diferensiasi jaringan xilem dan floem, serta pembentukan akar. Pembentukan akar dan tunas pada perbanyakan tanaman dipengaruhi oleh rasio konsentrasi auksin dan sitokinin. Rasio konsentrasi auksin dan sitokinin yang tinggi akan mendorong pembentukan akar, sedangkan rasio konsentrasi sitokinin dan auksin yang tinggi akan memacu pembentukan tunas. Beberapa jenis auksin yaitu IBA, NAA, dan PCPA dapat digunakan untuk menginisiasi akar pada kultur pepaya secara in vitro. Untuk mendapatkan teknologi perbanyakan pepaya secara in vitro, diperlukan teknik yang lebih baik dan konsisten dalam lingkungan yang beragam. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui teknik kultur jaringan tunas pepaya dengan menggunakan beberapa konsentrasi IBA. Pembuatan media. Untuk membuat media, yang pertama, masing-masing larutan stok diambil 10 ml per liter, lalu dimasukkan ke dalam gelas piala. Kedua, zat pemadat berupa agar bubuk 8 gram per liter media dan gula pasir 50 gram per liter media. Ditambah 800 ml Aquades dimasak sampai mendidih. Lalu ke dalam larutan tersebut dimasukkan stok MS yang telah disediakan dan ditambah IBA sesuai dengan perlakuan, yaitu 2 ppm, 4 ppm, dan 8 ppm. Kemudian volumenya dicukupkan 1 liter dengan Aquades. Yang ketiga, selanjutnya pH larutan diukur sampai 5,8. Penurunan dan peningkatan pH dilakukan dengan menambahkan beberapa tetes HCl 0,1N dan NaOH 0,1N. Yang keempat,
Media yang sudah siap dimasukkan ke dalam botol kultur masing-masing 33 ml, lalu 1 liter media untuk 30 botol kultur, lalu ditutup dengan plastik dan diikat dengan karet gelang. Kelima, sterilisasi media dilakukan dalam autoklaf pada tekanan 17,5 PSI dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang keenam, media yang telah disterilisasi diletakkan dalam ruangan inkubasi selama 1 minggu untuk melihat ada tidaknya media yang terkontaminasi. Selanjutnya yaitu metode penanaman. Pertama, buah pepaya dicuci dengan air mengalir kemudian dikeringkan. Kedua, setelah kering, buah dibawa ke ruangan LAFC dan direndam dalam alkohol 70% selama 15 menit. Ketiga, buah dibelah dan diambil bijinya. Biji diletakkan dalam cawan petri. Keempat, embrio yang terdapat dalam biji diambil dengan menggunakan pinset dan pisau bedah, lalu ditanam pada media MS selama 1 bulan. Kelima, setelah berumur 1 bulan, biji mulai berkecambah. Keenam, kecambah segera dipindahkan ke media multiplikasi tahap pertama. Ketujuh, kecambah dipotong pucuknya dan ditanam pada media MS ditambah BAP 0,5 ppm. Ketujuh, setelah berumur 1 bulan dilakukan subkultur pada media yang sama untuk memperoleh jumlah eksplan yang banyak. 9. Pada subkultur tahap ke-4-5, kecambah baru ditanam pada media perlakuan. Ke-10, tunas yang ditanam mempunyai daun 3-6 helai dan panjang tunas lebih dari 2 cm. Parameter yang diamati dan diukur meliputi: pertama, presentasi tumbuh akar dihitung dengan rumus presentase tumbuh akar sama dengan rumus eksplan berakar persatuan percobaan dibagi jumlah eksplan yang ditanam persatuan percobaan dikali 100%. Kedua, panjang akar. Panjang akar diukur dari leher akar sampai ujung akar dengan menggunakan kertas milimeter yang diletakkan di bawah cawan petri. Planlet dikeluarkan dari botol dan diletakkan pada cawan petri, kemudian planlet diluruskan dengan bantuan pinset untuk diukur akarnya. Pengamatan dilakukan di dalam LAFC. Ketiga, letak tumbuh akar dan kondisi kalus. Pertumbuhan akar diamati secara visual dengan cara melihat tempat tumbuhnya akar, yaitu pada pangkal planlet atau leher akar atau di permukaan kalus. Kondisi kalus diamati secara kualitatif berdasarkan banyak atau sedikitnya kalus yang tumbuh, warna kalus, jenis kalus, dan tempat tumbuhnya kalus pada tangkal batang atau akar. Keempat, kondisi tanaman. Dengan mengamati warna daun dan besar kecilnya batang dari planlet atau kevigorannya secara visual dan kualitatif. Kelima, jumlah tunas besar dihitung planlet yang panjangnya lebih dari 0,5 cm dan diukur dari ujung titik tumbuh sampai pangkal planet. Keenam, jumlah tunas kecil dihitung planlet yang panjangnya kurang dari 0,5 cm diukur dari ujung titik tumbuh sampai pangkal planlet. Hasil dan pembahasan. Penambahan beberapa konsentrasi IBA pada media kultur memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kultur tunas pepaya. Pengaruh beberapa konsentrasi IBA yang ditambahkan pada media kultur terhadap inisiasi akar dan pertumbuhan akar tunas pepaya bisa kita lihat, yaitu pada tabel 1.1
Presentasi tumbuh akar dan panjang akar pada kultur tunas pepaya secara kultur jaringan dengan penambahan beberapa konsentrasi IBA, Balit Butropica, Solok 2007. Bisa kita lihat pada tabel, yaitu pada perlakuan MS ditambah 2 ppm IBA, pada presentase tumbuh akarnya 35, panjang akar 2-7 cm, akar keluar dari pangkal planlet dan pada akar tumbuh sedikit kalus. Pada perlakuan MS ditambah 4 ppm IBA, pada presentase tumbuh akar sebanyak 25 dan panjang akar 1-4 cm. Akar keluar dari kalus yang tumbuh di pangkal planlet, jumlah kalus banyak berwarna putih atau krem dan remah. Pada perlakuan MS ditambah 8 ppm IBA, presentasi tumbuh akar berjumlah 20 dan panjang akarnya 0,5 sampai 5 cm. Akar keluar dari kalus yang tumbuh di pangkal planlet, jumlah kalus banyak berwarna putih atau krem dan remah. Selanjutnya yaitu pada tabel 2, jumlah tunas dan keragaan planlet pada kultur tunas pepaya secara kultur jaringan dengan penambahan beberapa konsentrasi IBA, Balit Butropica, Solok 2007. Pada perlakuan MS ditambah 2 ppm IBA, jumlah tunas besar 2-6. Jumlah tunas kecil 5-7. Kondisi tanamannya vigor, warna daun hijau tua. Pada perlakuan MS ditambah 4 ppm IBA, jumlah tunas besar yaitu 1, jumlah tunas kecil yaitu 2. Pada kondisi tanamannya agak vigor, warna daun agak pucat. Pada perlakuan MS ditambah 8 ppm IBA, jumlah tunas besarnya 1, jumlah tunas kecil 6-11, dan pada kondisi tanamannya agak vigor, warna daun agak pucat. Pada tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa penambahan IBA 2 ppm menghasilkan tunas besar yang lebih banyak 2-6 tunas, sedangkan tunas kecil jumlahnya sedang. Tunas yang besar dan perakaran yang banyak menandakan planlet berkualitas baik dan dapat diaklimatisasi. Penambahan IBA 4 ppm tidak meningkatkan jumlah tunas. Hal ini kemungkinan disebabkan unsur hara dan ZPT yang ada dalam media digunakan untuk menghasilkan kalus. Penambahan IBA 8 ppm menghasilkan tunas kecil dalam jumlah banyak, yaitu 6-11 tunas. Tunas yang berukuran kecil menyebabkan planlet tidak vigor dan belum layak diaklimatasi. Jadi, ditarik kesimpulan dari jurnal yang saya jelaskan, yaitu penambahan IBA 2 ppm pada media MS menghasilkan presentase tunas berakar tinggi, yaitu 35%, jumlah tunas besar terbanyak 2-6 tunas, dan planlet memiliki akar yang vigor. Penambahan IBA 4 ppm dan 8 ppm pada media MS menghasilkan kalus yang besar dan remah seperti kapas. Untuk keberhasilan perbanyakan tunas pepaya secara kultur jaringan, hal utama yang harus diperhatikan adalah konsentrasi dalam menghasilkan presentase tunas berakar yang tinggi dan akar yang harus berkualitas baik. Dengan kondisi seperti ini, bibit memiliki vigor yang baik bila ditanam di lapangan.
Adapun tata cara pendaftaran varietas tanaman hortikultura Permentan Nomor 38 Tahun 2011, persyaratan pendaftaran calon varietas tanaman hortikultura. Yang pertama, pendaftaran varietas dimaksudkan untuk pendataan varietas dalam rangka pengawasan peredaran benih. Yang kedua, pendaftaran varietas meliputi proses penerimaan, pemeriksaan, dan klarifikasi dokumen, penerbitan tanda daftar, dan pemasukan data varietas ke dalam database. Ketiga, pendaftaran varietas dilaksanakan oleh PPVTPP atau Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Yang keempat, permohonan pendaftaran varietas dapat dilakukan oleh penyelenggaraan pemuliaan atau pemilik calon varietas atau kuasanya, baik perorangan, badan hukum, instansi pemerintah, atau pemerintah daerah. Yang kelima, varietas tanaman hortikultura atau pemuliaan atau lokal yang didaftarkan harus memenuhi persyaratan yang meliputi: A. Memiliki deskripsi varietas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura. B. Belum pernah didaftarkan untuk peredaran. C. Memiliki keunggulan tertentu sebagaimana diakui oleh penyelenggara pemuliaan atau pemilik calon varietas atau kuasanya seperti yang tercantum pada deskripsi. D. Nama varietas dalam deskripsi mengikuti penanaman yang diatur dalam perundang-undang di bidang perlindungan varietas peraturan tanaman. Setelah persyaratan pendaftaran calon varietas tanaman hortikultura, selanjutnya yaitu pemohonan pendaftaran calon varietas tanaman hortikultura harus memenuhi persyaratan. Pertama, memiliki atau menguasai varietas yang akan didaftarkan. 2. Memiliki hasil uji keunggulan varietas. 3. Memiliki hasil uji kebenaran varietas. 4. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. 4. Surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas diedarkan sesuai dengan deskripsi. 6. Surat pernyataan kesanggupan memelihara arsip benih atau tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli atau autentik. 7. Surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut. 8. Memberikan penamaan varietas yang didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan varietas tanaman. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.